Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Mardalis SE MBA selaku dosen pengampu mata kuliah seminar SDM dan teman-teman saya yang saya banggakan. Saya Sinta Nurfadilah NIM B101841 akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Peran Pelatihan dalam Meningkatkan Produktivitas untuk Menciptakan Produk yang Berkualitas. Abstrak. Tiap industri tidak lepas dari kedudukan karyawan, sebab karyawan selaku pelaksana operasional industri perusahaan. Kesuksesan industri di dalam perusahaan untuk meningkatkan produk yang berkualitas senantiasa berkaitan dengan sumber daya manusia yang bagus dan unggul, serta berketerampilan. Dengan adanya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, perusahaan juga akan berjalan lancar sehingga dapat meningkatkan produk yang berkualitas di perusahaan. Maka dari itu, pelatihan dalam peningkatan produksi ini di suatu perusahaan bertujuan akan meningkatkan keterampilan yang nantinya akan menghasilkan produk yang memadai serta berkualitas. Metode penelitian termasuk dalam kualitatif dengan menggunakan studi deskriptif menunjukkan bahwa peningkatan pelatihan yang memadai dalam meningkatkan produktivitas dapat berpengaruh dalam peningkatan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Metode pengambilan data dengan meneliti dan mengambil data dari penelitian langsung di perusahaan, membaca, menganalisis, mencatat, dan mengolah bahan data persoalan perusahaan. Data yang diperoleh dikompilasikan, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan studi kualitatif. Latar belakang. Konsep pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu cara yang dilakukan dengan maksud untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai sumber keunggulan kompetitif. Berdasarkan pengalaman praktik bahwa pengembangan sumber daya manusia yang efektif dapat meningkatkan produktivitas kerja, moral, dan potensi-potensi yang ada dalam lembaga. Program pengembangan sumber daya manusia bukan hanya terkait dengan jabatan atau pekerjaan, melainkan juga peningkatan wawasan, cara berpikir, kemampuan bekerja sama, serta sikap menghadapi perubahan lingkungan. Menurut Tyler 1999.24, yang dituntut dalam masyarakat abad 21 ialah sumber daya manusia yang unggul yang terus-menerus dapat bertahan di dalam sebuah persaingan atau masyarakat yang kompetitif dan menuntut kualitas kehidupan baik dalam produk maupun pelayanan di dalam kehidupan bersama. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menciptakan bagaimana kapasitas manajemen terhadap pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk menghadapi lingkungan yang strategis dan bersifat absolut. Peran dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci utama atau nyawa kendali dari perusahaan, dari berbagai persoalan dan permasalahan yang timbul dalam badan suatu perusahaan menjadi perhatian bagi pemegang suatu perusahaan. Untuk lancar dalam berjalannya suatu usaha, memerlukan sumber daya manusia yang unggul dan dapat diandalkan. Upaya untuk memperbaiki persoalan dan masalah yang timbul oleh manajemen sumber daya manusia tergantung pada kapasitas manajemen dalam menghasilkan, mengolah, dan mempergunakan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Manfaat pelatihan. Beberapa manfaat pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan yang dikemukakan oleh Noe, Hollenbeck, Gerhard, Wright yaitu: yang pertama, meningkatkan pengetahuan para karyawan atas budaya dan para pesaing luar. Yang kedua, membantu para karyawan yang mempunyai keahlian untuk bekerja dengan teknologi baru. Yang ketiga, membantu para karyawan untuk memahami bagaimana bekerja secara efektif dalam tim untuk menghasilkan jasa dan produk yang berkualitas. Yang keempat, memastikan bahwa budaya perusahaan menekankan pada inovasi, kreativitas, dan pembelajaran. Dan yang terakhir, menjamin keselamatan dengan memberikan cara-cara baru bagi karyawan untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan pada saat pekerjaan dan kepentingan mereka berubah atau pada saat keahlian mereka menjadi absolut. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.
Berikutnya, metode ini menyajikan hakikat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung, dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. Tinjauan pustaka. Yang pertama, produktivitas. Permasalahan yang terjadi pada sumber daya manusia menjadi hal terpenting yang bergaris dasar dan harus diluruskan serta dipecahkan. Salah satu yang menjadi permasalahan adalah yaitu produktivitas atau kinerja pada karyawan yang berpengaruh dasar bagi suatu produk yang bermutu. Kerja karyawan bagi suatu perusahaan sangatlah penting pula sebagai alat pengukur keberhasilan dalam menjalankan usaha. Karena semakin tinggi kinerja atau produktivitas karyawan, maka semakin laba perusahaan dan produktivitas akan semakin meningkat. Menurut Anoraga 2009, produktivitas adalah menghasilkan lebih banyak, berkualitas lebih baik dengan usaha yang sama. Dengan demikian, produktivitas tenaga kerja adalah efisiensi proses menghasilkan dari sumber daya yang dipergunakan. Yang kedua, produk yang berkualitas. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk menjadi loyalitas. Maka, perilaku konsumen perlu dipahami, karena berkaitan dengan loyalitas pelanggan agar wujud perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian secara terus-menerus terhadap barang atau jasa. Dalam hal ini, promosi berperan penting dalam menjadikan konsumen berperilaku. Dengan melakukan promosi produk, hendaknya ditampilkan sesering mungkin di media dengan promosi yang menarik, berkesan, dan mudah dipahami. Kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya. Clotter dan Armstrong 2012. Berikutnya ada pelatihan. Menurut Widodo 2015.284 mengemukakan bahwa tujuan pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan adalah untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, mendukung perencanaan SDM, meningkatkan moral anggota, memberikan kompensasi yang tidak langsung, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, mencegah kadaluarsa kemampuan dan pengetahuan personel, meningkatkan perkembangan kemampuan dan keahlian personel. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan tercapai tujuan. Menurut Karel dalam Salinding 2011.215 mengemukakan 8 tujuan program pelatihan antara lain. Yang pertama, memperbaiki kinerja. Yang kedua, meningkatkan keterampilan karyawan. Yang ketiga, menghindari keusangan manajerial. Yang keempat, memecahkan permasalahan. Yang kelima, orientasi karyawan baru. Yang keenam, persiapan promosi dan keberhasilan manajerial. Yang ketujuh, memperbaiki keputusan untuk kebutuhan pengembangan personel. Dan yang terakhir, bila suatu badan usaha menyelenggarakan pelatihan bagi karyawannya, maka perlu terlebih dahulu dijelaskan apa yang menjadi sasaran daripada pelatihan tersebut. Dalam pelatihan tersebut ada beberapa sasaran utama yang ingin dicapai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.